البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rahim. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala al-hadisul khamis wal ishrun ba'da tis'imi'ah 925. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atasa ahadukum," apabila salah seorang dari kalian itu bersin, fahamidallah, kemudian dia memuji Allah, fasyammitu, maka doakanlah rahmat untuk dia. Fa illam yahmadillah, kemudian apabila dia tidak memuji Allah, fala tusyammitu, maka janganlah kalian mendoakan rahmat untuk dia. Rawahu Muslim. Baik. Hadis Abi Musa. Siapa nama Abu Musa ya? Abu Musa siapa namanya? Tamam, Abdullah ibnu Qais al-Ash'ari. Nabi saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadisnya sebenarnya ada itunya kan ya? Iya, ada ceritanya yang di kelengkapannya, tapi Imam Nawawi tidak menyebutkan itu. Antara siapa itu? Antara dua anaknya, yang satu lelaki dari satu istri, yang satu perempuan dari istri yang lain. Ketika yang anak lelakinya bersin, dia diam saja. Ketika anak perempuannya bersin, maka Abu Musa mengatakan, yarhamukillah, yang laki-laki lapor kepada ibunya. Maka si ibu tanya pada suaminya, ini anakmu, kenapa engkau tidak mengucapkan yarhamukallah pada dia, sementara anak perempuan yang itu engkau mengucapkan yarhamukillah. Nah, maka Abu Musa mengatakan, yang ini dia bersin, dia tidak mengatakan alhamdulillah, maka aku tidak mengatakan yarhamukallah. Yang itu mengatakan alhamdulillah, maka aku mengatakan yarhamukillah. Kemudian saya mendengar Rasulullah menyebutkan dalilnya ini. Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza atasa ahadukum," apabila salah seorang dari kalian itu bersin. Disebutkan oleh Al-Allamah Al-Munawi rahimahullah di dalam Faidul Qadir, bahwasanya atos itu adalah hasil dari uap-uap yang terkumpul di kepala, kemudian ditolak ke hidung. Taib. Yang mana ini adalah nikmat Allah Ta'ala, bahwasanya kalau dia terkumpul di kepala sekian lama atau sekian masa tertentu, ini akan mengganggu, karena yang namanya kepala, beliau merojihkan pendapat kepala ini tempat berpikir. Walaupun yang rojih tentunya yang dirojihkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau menyebutkan dua pendapat, memang di otak ataukah di dada. Beliau merojihkan di dada di dalam kitab beliau Raudhatul Muhibbin. Yang lain berpendapat di kepala, pendapat para ulama juga. Cuma apa? Ma'ruf memang bukhar itu, uap-uap itu memang ujung-ujungnya adalah naik dan sampai ke kepala. Sama saja apakah itu tempat berpikir atau sekedar tempat untuk menyimpan hafalan atau untuk apa? Jelas yang namanya otak itu ada keterkaitan dengan jantung, dan kalau otak terganggu jelas jantung pun akan terganggu juga. Demikian pula sebaliknya. Maka Allah Ta'ala dengan rahmatnya menjadikan uap-uap tadi tertolak lewat hidung. Inilah yang dikatakan sebagai al-atos, yaitu apa? Al-utos, yaitu bersin. Fahamidallah, kemudian dia memuji Allah. Kata Al-Munawi rahimahullahu ta'ala, yaitu dia memuji Allah karena dia menyadari ini adalah nikmat, menyadari ini adalah kurnia yang banyak, Allah Ta'ala menyelamatkan dirinya, dan seterusnya. Kalam bagus di dalam Faidul Qadir itu. Dan kata beliau, dan memperdengarkan pujiannya tadi kepada orang di sekelilingnya. Adapun kalau orang yang di sekelilingnya tidak mendengar, ya jelas tidak diwajibkan untuk mengatakan yarhamukallah. Baik. Kemudian Nabi mengatakan fasyammitu, maka doakan tasmid untuk dia. Tasmid, kata
beliau adalah at-taqwim, yaitu menegakkan keadaan. Kenapa demikian? Karena orang yang bersin, orang yang yang penuh dengan bukhar kepalanya dan sebagainya, itu boleh jadi akan mengalami ketidakseimbangan badan, ketidakseimbangan kesehatan, tidak setimbang, mulai batuk-batuk atau mulai selsema atau mungkin penyakit-penyakit yang lain karena bukhar-bukhar tadi itu. Baik. Nah, tatkala dia menyadari bahwasanya dia ini diberi nikmat oleh Allah Ta'ala dengan cara bersin, dia memuji Allah, maka orang yang mendengar mendoakan dengan istilah tasmid, yaitu mendoakan agar dia itu keadaannya segera kembali normal. Kadang satu bersin tak cukup kan, namanya penyakitnya banyak misalkan, harus bersin banyak-banyak, maka segera didoakan oleh orang tadi. Ini kembali kepada perincian yarhamukallah, ini semata-mata khobar ataukah insya. Kalau khobar yaitu Allah merahmatimu dengan memberikan bersin kepadamu tadi. Kalau insya berarti memang mendoakan agar agar segera setimbang kembali, agar segera normal kembali keadaan dirinya. Baik. Ibnul Qayyim rahimahullah memberikan pendapat kedua, walaupun pendapat pertama betul juga, tapi ada kemungkinan lain. At-tashmid ini adalah dari tasmitul a'da, yaitu membuat musuh benci. Maksudnya bagaimana? Setan ingin agar kita celaka, setan ingin agar kita menderita, sakit dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala menolong kita dengan bersin, kan? Dengan memuji Allah dan seterusnya, sehingga musuh jadi bengang, musuh jadi marah-marah. Dikatakan tasmid, yaitu syamatatul a'da. Kita tahu yang namanya syamatatul a'da, yaitu musuh gembira dengan kesialan kita. Tatkala kita selamat dari itu, musuh tidak jadi gembira. Jadi kita membuat musuh marah. Pendapat kedua pun baik juga, tidak masalah. Masuk dalam istilah itu tadi, tasmid, yaitu menghilangkan syamatatul a'da. Kita tahu di dalam pembahasan shorof, wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan, di antara maknanya adalah izalatu aslil makna, seperti taksyir, izalatu al-kishr. Baik, makanya makna kedua ini juga baik, membuat musuh Allah jadi marah-marah karena tidak berjaya mendapatkan kegembiraan dari penderitaan kita. Kita dilindungi oleh Allah. Baik. Nah, cara doanya seperti yang disebutkan itu, mengatakan yarhamukallah. Itu dalil yang paling sahih. Al-Hafidz di dalam Fathul Bari menyebutkan beberapa dalil yang lain yang tidak seberapa kuat sanad-sanadnya itu, lafadznya lain-lain. Baik. Kemudian fa'il lam yahmatillah, belum selesai. Al-Munawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan ini wujub aini. Beliau menyebutkan dua pendapat. Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, dan beliau merajihkan ini fardu ain dan mengatakan ini adalah pendapat Ibnu Daqiq Al-Id dan dirajihkan juga oleh Ibnul Qayyim. Al-Munawi terkadang menukil dari Imam Ibnul Qayyim bahwasanya ini fardu ain berdasarkan hadis ini dan juga berdasarkan hadis yang sebelumnya, wajib atas setiap muslim yang mendengarnya. Jadi ini bukan fardu kifayah. Sebaliknya fa'il lam yahmadillah, namun apabila orang ini tidak memuji Allah, fala tusyammitu, maka jangan engkau doakan rahmat untuk dia. Baik, kenapa? Karena dia lalai. Apakah ini haram? Al-Munawi beliau condong kepada pendapat sejumlah ulama ini adalah makruh. Maksudnya kalaupun kita mengatakan yarhamukallah, maka ini tidak sampai haram, tapi ini makruh. Cuma zahir hadis-hadisnya menunjukkan pelarangan, dia tidak memenuhi syarat, dan bahkan Nabi melarang untuk mengatakan yarhamukallah, maka lebih selamatnya memang zahir larangan yang haram. Kenapa? Orang ini tidak bersyukur. Yang tidak bersyukur tidak layak mendapatkan doa tadi, doa yang disyariatkan tadi. Tapi doa yang lain boleh, doa hidayah agar mendapatkan taufik dan semacam itu boleh saja. Nah, kata Al-Munawi, beliau merojekkan pendapat Imam Nawawi, ini baik, disunahkan untuk menasehati orang itu. Disunahkan, Nabi menyuruh begini.
Adapun sahih riwayatnya dari Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, beliau mengingatkan orang itu ketika ada orang bersin dan tidak mengatakan alhamdulillah. Ibnu Mubarak menanyakan, kalau orang bersin itu dia harus mengucapkan apa? Orang itu bilang alhamdulillah. Ibnu Mubarak bilang yarhamukallah. Jelas nasihat yang lebih jelas lebih baik. Intinya adalah apa? Yaitu masuk dalam bab amar ma'ruf nahi munkar, dan itu baik. Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr rahimahullah menyebutkan dengan sanad beliau sampai ke Imam Abu Dawud As-Sijistani, dan telah kita lewati penyebutan ini bahwasanya ini sahih. Tatkala beliau di kapal belum sampai ke airport pula, belum sampai ke pelabuhan, beliau mendengar di pelabuhan ada orang yang bersin kemudian mengatakan alhamdulillah. Maka beliau menyewa qorib, menyewa apa? Semacam sekoci atau kapal yang kecil, perahu kecil sebanyak 1 dirham. Pergi ke situ, pergi ke dermaga itu atau ke pelabuhan, dan mengatakan pada orang itu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh orang yang mendengar ucapan alhamdulillah dari orang bersin untuk mengatakan yarhamukallah, maka saya mengatakan padamu yarhamukallah. Setelah itu orang itu mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Setelah beliau balik lagi naik ke kapalnya. Baik. Di malam harinya ada orang bermimpi mendengar apa? Ada suara bahwasanya Abu Dawud membeli surga dengan 1 dirham. Itu baik, masya Allah. Mengikuti sunnah Nabi dengan sungguh-sungguh. Dan disebutkan oleh para pensyarah, hadis ini menunjukkan bolehnya memberikan semacam hukuman kepada orang yang tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala, yang tidak mengikuti sunnah. Tentunya hukumannya bukan hukuman yang berat-berat atau apa, tapi sesuai kadarnya. Dia tidak memuji Allah, ya tidak layak untuk mendapatkan doa yarhamukallah tadi. Sekedar pola yang semacam itu saja. Baik. Nah, ulama berselisih pendapat apakah boleh orang tua itu mewakili anaknya mengatakan alhamdulillah sementara anaknya belum pandai mengucapkan itu. Sebagian mengatakan tak boleh karena yang mengucapkan alhamdulillah adalah pelakunya. Tapi boleh anak dilatih sedikit-sedikit, coba mengucapkan itu, coba ucapkan, dilatih sedikit demi sedikit. Karena apa? Ibadah yang ini tidak berlaku padanya perwakilan. Ilahuna wallahu a'lam.